Baik jamaah sekalian, jarang sekali kajian ba'da asar. Tapi di balik waktu ba'da asar ini adalah waktu yang istimewa. Ya. Apa di antaranya? Pertama, kita sering mendengar bahkan suka membaca wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Pertama, wal asri. Makna wal asri adalah demi masa, demi waktu. Tapi juga mufassir ada yang menjelaskan demi waktu asar. Kenapa? Karena waktu asar banyak orang yang lalai ingat sama Allah. Ya, di waktu asar itu banyak orang yang lupa sama Allah. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah nggak lupa sama Allah. Yang di luaran sana juga mudah-mudahan tetap bisa berzikir, ingat sama Allah. Ya, maka wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang itu, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh. Semua orang itu cenderung dalam kelalaian, tapi kalau dia ingat sama Allah, dia beriman, beramal soleh, berarti tanda-tanda dia orang yang beruntung. Nah, waktu asar ini banyak orang yang lalai. Mana waktu yang lalai? Untuk subuh atau pagi dan asar. Pagi belum bangun, asar sibuk, malam tidur. Tapi di antara waktu yang lalai itu subuh dan asar. Yang kadang-kadang orang suka lalai. Makanya ada azkarus sobah wal masa. Kenapa gitu ada azkarus sobah wal masa? Dua alasannya. Karena malaikat mengganti catatan kebaikan manusia itu bergantinya di waktu subuh dan di waktu asar. Di waktu subuh berganti catatan, di waktu asar berganti catatan, atau bergantinya shiftnya malaikat. Maka kita berharap ketika pergantian shiftnya malaikat kita lagi berzikir kepada Allah. Ya, makanya ada azkarus sobah wal masa, minta perlindungan pagi ke sore, sore malam sampai pagi lagi. Jadi yang pertama, asar itu banyak orang yang lalai, namun kita mengingat kepada Allah. Yang kedua, karena pergantian malaikat atau bergantinya catatan. Yang ketiga, jamaah sekalian, ternyata ada amalan sore hari yang dilakukan oleh salah seorang wanita hebat, seorang muslimah, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidah Khadijah itu kalau masuk waktu asar banyak berzikirnya, ya, banyak minta perlindungannya, banyak minta sama Allahnya. Di antaranya yang dibaca oleh Sayyidah Khadijah yaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya, baca. Atau juga memperbanyak baca sholawat. Nah, pokoknya habis asar tuh Bu, usahain kita banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah hari ini ada di kajian, sehingga meskipun di kajian kita bisa banyak berzikir kepada Allah. Baik jamaah sekalian, tema hari ini istimewa nih Bu, tentang wanita dan usia. Tentang wanita dan usia. Kalau ngomongin usia, kira-kira usia ibu berapa sekarang? Kayaknya sih 35 apa 53 gitu ya. 70 80 berapa? 87. Masya Allah. Ada yang di atas 87? Yang paling muda berapa yang ada di sini? Ada yang umurnya, ini udah pada balik semua kan? Ada yang umurnya 30.
Nggak ada. Kenapa? Masih pada kerja. Ada yang umurnya 40. Berapa? 43. Ini yang hadir ke sini memang saya lihat tadi jelita atau lolita kebanyakannya. Kenapa? Terbukti orang di masa-masa produktif usianya itu memang lagi sedang-sedangnya aktif banget hari ini. Sore itu lagi sangat-sangat aktif dengan pekerjaannya. Bukan berarti yang hadir di sini gak ada kegiatan. Saya tahu kerjaannya pasti banyak. Ya, kalau ngurusin kerjaan, kalau nungguin berhenti dari pekerjaan, kayaknya sih gak akan pernah berhenti. Tapi kita paksakan untuk kita datang ke majelis ini. Alhamdulillah. Ya, jamaah sekalian, yang dicari umur bukan sekedar panjangnya. Ya, boleh. Oh, masih ada yang muda tuh, boleh. Di sini? Oke. Nggak apa-apa. Silakan. Lanjut. Kalau yang datang ini kayaknya jelita atau lolita? Karena kita lagi ngomongin usia soalnya. Depannya juga nggak apa-apa. Majuan. Insya Allah. Maaf di atas ya. Baik, lanjut Bu. Lanjut. Oke. Yang dicari urusan umur itu bukan panjangnya, tapi berkahnya. Apa makna berkah? Berkah itu umur yang ada dipakai bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di umur yang seperti sekarang ini kita harus punya tekad, niat kuat bahwa mudah-mudahan mulai hari ini umurnya menjadi umur yang berkah, usianya usia yang berkah, mudah-mudahan udah panjang juga berkah. Berkah itu apa jamaah sekalian? Berkah itu nambah kebaikan, dan yang namanya panjang usia bukan dilihat dari angkanya. Ulama terdahulu, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ghazali, ulama-ulama terdahulu itu umurnya tuh nggak terlalu panjang, tidak lebih dari 50 tahun. Tapi disebut usia yang panjang, usia yang berkah. Kenapa? Karena coba aja lihat, udah meninggal dunia tapi karyanya masih kita baca, tulisannya, karyanya, minimal namanya aja masih sering kita sebut. Berarti hidup sepanjang masa. Jadi kalau ibu pengen umur yang berkah, jadilah satu punya prinsip dalam hidup, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Pokoknya yang manfaat untuk orang lain. Buat diri kita pun juga bermanfaat untuk orang lain. Tapi Ustazah, kayaknya saya baru bener 5 tahun ini. Gak apa-apa. Yang Allah lihat adalah ujung hayat, ujung hidupnya seseorang. Kalau kemarin mungkin kita banyak lalainya, kita banyak jahilnya, banyak lupanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang Allah lihat bagaimana ujung hayat seseorang. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau kemarin, ya Ustazah, kemarin zaman jahiliyah ya Allah, ninggalin sholat. Kemudian mungkin kita suka lalai, suka maksiat, yang lalu biarlah berlalu. Judul film apa judul? Yang ada hari ini dan esok hari. Biarin yang lalu, yang penting kita bertobat hari ini. Mulai hari ini pengen memiliki kehidupan yang kehidupan kita harus lebih baik daripada sebelumnya, dan berniat satu prinsip, hidup harus bermanfaat. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, kalau ngomong umur tuh begitu. Ya, jadi kita niat untuk bisa hari ini apa yang bisa kita lakukan, hal-hal bermanfaat. Kemudian kenapa tema hari ini wanita dan usia? Karena ternyata wanita itu gampang banget buat membuat hari-harinya berkah. Wanita itu gampang banget untuk dapetin pahala. Wanita itu gampang banget untuk menjadikan usianya bermakna dan bermanfaat. Kalau kita tahu caranya.
Makanya kalau hidup itu pengen berhasil, ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Pengen sukses dunia ada ilmunya, pengen sukses akhirat ada ilmunya, pengen sukses dua-duanya ada ilmunya. Ya, jadi wanita ini bisa menjadi wanita yang istimewa. Kenapa? Karena memaknai usianya dengan sebaik-baiknya. Baik, ini karena waktunya sampai jam 5, singkat, padat, tepat, cepat, catat insya Allah. Ya Ustazah nggak bawa pulpen nggak apa-apa, mustami aja, dengerin aja. Ya Ustazah nggak bisa mustami, kenapa? Ngantuk. Ya udah nyampe ya. Baik jamaah sekalian, saya mencoba meresum tadi ada 4 hal agar kita bisa memaknai usia kita dan memaknai tentang hal yang terkait dengan urusan wanita. Iya silakan. Aman? Duduknya aman? Dengkul aman? Kalau yang diri mohon maaf, kalau yang duduk di kursi aman insya Allah. Kalau pegel tinggal di kursi. Yang duduk nih aman ya insya Allah ya. Puter sana puter sini insya Allah. Baik jamaah sekalian. Yang pertama, wahai wanita, saya wanita. Ini kita wanita semua ya? Asli? Asli tulen 1000% ya. Supaya kita menjadi seorang wanita yang bisa memaknai hidup kita, yang bisa menghidupkan atau bisa menjadikan usia kita penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Yang pertama adalah, Bu, mau kegiatan apapun jangan pernah tinggalin bismillah. Ini yang ringan-ringan aja, tapi kita lakukan secara istiqomah. Mau apa-apa baca bismillah. Kenapa? Karena yang tadinya sifatnya mubah, amalannya amalan mubah. Apa mubah? Boleh dikerjain, boleh enggak. Dan yang namanya mubah, pahalanya nomor 2, yang penting boleh dulu. Tapi ketika perkara mubah, namun kita awal dengan bismillah, ujungnya akan jadi ibadah. Kalau perkara mubah kita awali dengan bismillah, maka nanti hasilnya akan jadi ibadah. Status sore hari ini, status di media sosial, pekerjaan mubah kalau diawali dengan bismillah, maka hasilnya akan jadi ibadah. Apa maksudnya? Berubah status. Yang tadinya mubah, mohon maaf nih Bu, mandi, tadi kesini mandi nggak? Iya ya. Mubah, ibu kesini mandi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mubah-mubah aja, ya susah nggak sempat mandi, nggak apa-apa, nggak diomelin, nggak ada yang tahu juga. Mubah, boleh mandi, boleh enggak. Pekerjaan yang mubah. Tapi ketika ada niat bismillah, bismillah itu kan dilafadzkan di hati. Tapi selain bismillah, niat karena Allah, mandi supaya segar datang ke kajian, maka hasilnya akan jadi ibadah. Kenapa mandi? Pengen datang ke majelis taklim Baitus Salam. Maka yang tadinya mubah, mandinya pekerjaan yang mubah, maka ada pahalanya. Kenapa? Karena mau ngaji, mandi dulu. Saya mau nanya nih, kalau masak kira-kira masak kira-kira baca bismillah apa enggak? Nah, tuh kalau kita masak nggak baca bismillah, ya boleh-boleh aja. Cuma kalau kita selipkan bismillah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Satu ucapan, satu perbuatan, kullu amrin zibalin, yang baik, tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta au abtar, terputus dari keberkahan. Jadi kita kalau apa-apa baca bismillah, itu nilainya pahala, itu nilainya kebaikan. Mau masak, boleh masak, boleh enggak. Tapi begitu ibu masak, buat nyenengin suami, buat nyenengin anak-anak, tanpa disadari yang dikerjakan masaknya itu ada pahala. Apalagi Bu, pekerjaan mubah yang bisa berubah jadi ibadah. Tidur mubah. Ibu mau tidur boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tidur malam bisa mendatangkan pahala. Sebab apa? Sebab kita niat, saya mau tidur untuk
merehatkan badan supaya besok seger kembali beraktivitas dan kembali beribadah. Nah itu tidurnya sepanjang tidurnya jadi ibadah. Jadi yang pertama adalah biar sering-sering setiap kegiatan membaca bismillah. Ya, pertama istri ngurusin suami, Bu, dari mulai pagi sampai mau tidur itu semua bisa argo pahala berjalan. Niatnya apa? Niatnya ngurusin suami, dari mulai nyiapin baju suami, masakin suami, kalau suaminya masih ada. Kalau suaminya nggak ada, ya udah ngurusin anak, nyiapin makanan anak, bangunin subuhnya anak. Ya, kalau anaknya masih di rumah lah, kalau udah terpisah, oh kita bakti sama orang tua, kita mendoakan orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua, itu semua ibadah. Setidak-tidaknya kita buat diri kita sendiri, dari mulai pagi sampai malam. Tadi itu yang saya bilang di awal, pengen kehidupannya hari ini lebih baik daripada sebelumnya, itu hari-harinya ibadah. Kalau ada dalam hati kita, ya Allah saya pengen hari ini lebih baik daripada kemarin, ya Allah tuntun dan bimbing aku, bimbing saya, ya Allah besok pengen lebih baik daripada hari ini. Banyak amalan yang pengen saya kerjakan besok, ya Allah mudahkanlah ya Allah, ibadah pengen meningkat besok. Tuh ketika ibu niat begitu, maka sudah ada argo pahalanya. Niat baik tercatat satu kebaikan, tercatat satu pahala. Begitu amalan dikerjakan, bi'asyri amthaliha ila sab'ami'ati dhifin, yang dikerjakan jadi 10 kali pahala atau bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Jadi kalau ibu punya niat baik, kemudian kalau ibu punya niat, udah niat dulu yang pertama. Karena kalau kita punya niat baik, akan Allah buka 70 pintu kebaikan. Pokoknya besok harus lebih baik daripada sekarang. Saya jadi istri harus lebih baik daripada kemarin. Saya jadi anak harus lebih berbakti daripada sebelumnya. Saya menjadi seorang ibu harus lebih baik daripada sebelumnya. Saya menjadi hamba Allah harus lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini, esok harus lebih baik daripada sebelumnya. Niat dulu. Pokoknya bulan depan, ini pengajian bulanan ya Bu? Mingguan. Pokoknya setiap hari Selasa pada asar saya mau datang ke Baitulsalam. Niat aja dulu, bicara satu kebaikan. Besok nggak bisa datang. Sekarang nggak bisa datang. Selasa besok saya harus datang. Selasa berikutnya nggak bisa datang. Selasa besoknya harus datang. Kata teman, kok nggak datang sih? Yang penting niat. Ada orang yang pengen punya niat baik, pokoknya nih, ntar akhir bulan saya traktir makan. Saya traktir makan. Begitu akhir bulan nggak tercapai. Mana nih udah akhir bulan kagak ada undangan traktiran. Yang penting nih ya. Iya sih, bagus, satu pahala. Cuma kan sayang. Tambahin biar kali 10, laksanakan, buktikan niat kita dengan pelaksanaan. Insya Allah. Niat. Pokoknya minimal hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, melakukan hal-hal manfaat. Mana yang manfaat saya laksanakan, mana yang nggak manfaat saya buang. Kenapa? Umur. Kita nggak tahu umur kita sampai mana. Meskipun Rasulul Maut udah nyampe Bu. Rasul, apa Rasul? Utusan. Al-Maut, kematian. Kadang-kadang orang itu suka lalai, Rasul Maut udah nyampe, utusan kematian udah sampai. Mana utusan kematian? Pengingat kematian. Rambut udah mulai ada cahayanya. Tadinya gelap semua, sekarang ada yang warna putih. Cahaya, apa namanya? Uban. Itu kira-kira uban ibu bisa dihitung nggak? Berarti cahaya udah banyak banget itu ibu. Berarti kalau ngaca di kamar yang gelap, kayaknya ibu nggak perlu lampu deh. Karena rambutnya terang benderang. Gigi penuh tadinya, sekarang udah banyak yang rontok. Utusan kematian. Kaki, biasanya ke Masjid Baitulsalam naik tangga aman, sekarang harus naik lift.
naik lift juga begitu, naik ke tangga dipegangin sama temen. Rasul maut namanya, dengkulnya udah mulai berasa. Ya, mata tadi ngeliat orang jelas banget, sekarang udah pakai kacamata juga masih kurang jelas. Rasul maut. Telinga dulu kita dengar jelas, sekarang kalau suami ngomong kita nggak begitu jelas. Cuma masalahnya sekarang sama suami ngomong main kenceng-kencengan, kita nggak denger, dia nggak denger. Rasul mau itu mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita. Kadang-kadang bilang gini, kok malaikat Israel datang nggak ngasih tahu sih, Bu? Emang malaikat Israel datang ngasih tahu? Ada nomor WA-nya? Tiba-tiba di WA gitu. Wahai warga Pondok Kelapa, Kompleks Bilimun, ntar malam saya mau datang. WA dari malaikat, tulisannya Israel. Ya, itu tuh ibu udah nggak bisa tidur tuh. Nggak ada al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian datang tiba-tiba, kuburanlah tempat amal kita. Oleh karena itu jangan tunda-tunda. Ya, supaya hari-hari kita penuh dengan kebaikan, niat dengan cara setiap hari niat yang baik. Kemudian yang kedua, selalu mengucap bismillah setiap keadaan kita. Maka argo pahala setiap menit, setiap waktu, semuanya bernilai pahala. Baik, yang kedua jamaah sekalian, yaitu ikhlas. Ketika kita udah punya niat baik dan sudah kita laksanakan kebaikan-kebaikan kita, jangan lupa ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu niat mengharapkan, hanya mengharapkan pujian, mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah perintahkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, inni umirtu, sesungguhnya aku memerintahkan, an a'budallah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, yaitu penuh dengan keikhlasan. Jadi yang kedua, udah setiap hari baca bismillah, sudah tiap hari punya niat yang baik, jangan lupa ikhlas. Ikhlas gampang apa susah? Susah. Ngomong gampang, ikhlas. Ya, Bu, setan itu pasti mencari cara buat ngebongkar amal ibadah kita. Kalau mau ibadah itu kadang-kadang suka diganggu. Jangan. Ngapain ngaji, ngapain sedekah, ngapain ibadah, suka diganggu tuh setannya tuh. Tapi ternyata kita bertahan. Bismillah, saya berangkat ngaji, berangkat ke majelis. Ibu tadi mau berangkat ke sini diuji nggak? Ada ujiannya pasti. Tapi kalau imannya udah kuat, apapun godaannya, goncangannya pasti berangkat. Ya, ini semua kebanyakan dari Bilimun. Ini juga, Masya Allah. Hah? Komplek DDN. Ya, di mana itu? Oh iya, dekat ya, Pondok Kelapa ya. Iya benar. Itu Masya Allah tuh, situ besar. Jadi begitu mau melakukan kebaikan ditahan sama setan. Jangan. Kayak kemarin tuh Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih putranya Nabi Ismail, digoda. Nggak salah mau nyembelih anak sendiri, nggak usah. Untuk menyelewengkan, untuk memalingkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak kita juga gitu Bu, kemarin udah ngumpulin duit, ada 4,5 juta, begitu mau setoran, mau beli kambing, ada bisikan-bisikan, ngapain beli kambing? Kemarin kan udah kurban, ngapain beli kambing? Sekarang lagi zaman susah, mendingan duitnya simpen. Nah kalau ada perlu, ada nggak yang sudah digoda begitu? Tapi kemudian ketika kita bisa, iman kita kuat, bismillah saya mau berkurban, bismillah saya mau ibadah, bismillah saya mau ngaji, berangkat ke sini, alhamdulillah. Di sini digoda lagi. Apa godaannya? Banyak. Kadang-kadang setan duduk di dengkul kita, khususnya yang sebelah sini, bongkar sana, bongkar sini. Yang di depan duduk di kursi, ngelitikin pinggang, kayak nggak betah banget duduk begini, tergeser sana, geser sini. Nyangkut di mata, udahlah kita duduk nyender, adem, sejuk, mata ngantuk. Supaya apa? Supaya kita nggak mendapatkan kebaikan di majlis ini. Supaya kita nggak mendapatkan ilmu, kita berpaling dan kita lupa dengan mencatat. Setan nangis.
Ketika kita udah sampai sini digoda lagi. Ya. Selain itu, ya, kalaupun ibu melek sadar dan kuat, digoda hatinya. Ada ikhlas nggak ngajinya? Apakah mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, insya Allah yang hadir di sini wajahnya insya Allah menjadi minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Setan cari akal lagi gimana caranya supaya orang-orang Pondok Kelapa ini ketika ngaji, ketika ibadah nggak ada catatan kebaikannya. Begitu pula kita kan kafaratul majlis. Setan mikir lagi gimana caranya untuk mencoret kebaikan itu. Begitu sampai di rumah ada temannya datang, ya, atau ada suaminya di rumah, dia mengatakan, pulang dari mana? Ngaji dong. Emang sih itu nggak pernah ngaji. Sombong. Hati-hati tuh. Itu kadang-kadang suka yang kepleset begitu tuh. Setan langsung tepuk tangan, mencoba cari celah. Kalaupun kita nggak ada yang nanya, kalaupun kita nggak ada yang mencoba untuk memalingkan, setan cari akal gimana ya caranya ya. Akhirnya mohon maaf, ya, ada terbersit dalam hati kita. Padahal kebaikan, padahal ngajinya udah ada amalannya. Ngajinya udah ternilai 10 kebaikan, udah tercatat di buku catatan kebaikan kita. Hati-hati, bisa dihapus semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara setan mencoba untuk menghapus atau mencoba untuk memalingkannya itu dengan cara kita sombong. Ya, tulis di status, alhamdulillah pengajian hari ini. Boleh nggak? Boleh nggak? Ibu kayaknya takut banget jawabnya. Boleh, yang penting nggak punya rasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ghamtun nas, tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mungkin hari ini ada yang mau, ya ustazah, padahal habis ini saya mau foto, habis ini padahal saya mau info tentang kajian-kajian. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika mengupload itu, niatnya adalah tetap ingin mencari ridho Allah, bukan semata-mata ingin menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Ikhlas. Jadi hati-hati ketika niatnya udah ada, udah kita laksanakan, jangan sampai kita jadi orang yang apa? Jadi orang yang ria. Ya, Bu, ngaji itu bikin kita berubah. Ada 5 hal ya yang harus kita evaluasi. Orang kalau ngaji itu sudah harus ada perubahan. Yang pertama, orang yang ngaji itu dia akan merubah dirinya minasyaki ilal yakin, yang tadinya ragu jadi yakin. Ragu dengan kuasanya Allah, ragu dengan apa yang menjadi perintah Allah, tapi begitu ngaji dia tambah yakin. Ya, minasyaki ilal yakin. Yang kedua, ngaji itu harus merubah minar riya ilal ikhlas, yang tadinya ria menjadi ikhlas. Yang tadinya pengen dapat pujian dari manusia, tapi dia berusaha sekarang pengen jadi orang yang ikhlas. Gimana ustazah kalau orang ada yang mengupload dia lagi sedekah, diupload di media sosial? Nggak apa-apa, karena yang dilihat hatinya. Ada orang mohon maaf begitu sedekah, nggak disebut namanya. Sedekah di masjid, ada seorang fulan sedekahnya sekian ratus ribu, disebut namanya dari Ibu Aminah misalnya, binti fulanah sedekah 100 ribu, disebut namanya, nilainya 100 ribu atau bahkan lebih daripada itu, 500 ribu disebut namanya, tapi hatinya ikhlas, dia merasa ya Allah malu banget masih disebut, ya Allah mudah-mudahan kau terima sedekahku, disebut nama, disebut angka, tapi ikhlas hatinya, itu orang yang ternilai catatan amal ibadahnya. Tapi ada orang mohon maaf enggak disebut namanya, enggak, pas lagi mau ngasih nih ya, saya sedekah tapi bilang aja hamba Allah, jangan disebut nama saya karena saya nggak pengen punya sifat ria, sebut aja hamba Allah, angkanya boleh disebut tapi jangan sebut dari saya, bilang aja hamba Allah. Begitu diumumin sama DKM, sama takmir masjid, sama pengurus, hamba Allah 1 juta rupiah, nggak disebut namanya, tapi yang bersedekah tadi dalam hatinya ada menggelitik dalam hatinya, kan nggak ada yang lebih gede daripada saya sedekahnya, padahal diam bibirnya, nggak suara mulutnya. Allah melihat hati kita. Jadi kalau misalnya mau share, apalagi sekarang zaman media sosial, saya pun sekarang sedang live di TikTok. Ya, saya
Saya hampir diusahakan tiap hari live. Kenapa? Karena memang banyak yang minta saya live gitu ya, supaya kalau ada yang dari jauh juga bisa nyimak saya. Jamaah sekalian, kalau misalnya ada kajian foto bareng diupload, boleh nggak? Boleh, untuk syiar Islam. Sekarang kemaksiatan sudah merajalela. Sekarang kemaksiatan sudah orang rame di media sosial. Lalu ketika kita ngaji, ketika kita melakukan kebaikan, kenapa kita malu untuk menguploadnya? Yang penting hatinya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, yang penting hati ini yang dijaga. Yang hadir di sini, insya Allah orang yang ikhlas, ingin mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya pengen ikhlas, mudah-mudahan ngaji saya ada nilai kebaikannya. Nah, jadi ikhlasnya itu dijagain sampai di rumah keesokan hari. Yang kadang-kadang nih setan itu mencoba menguji dan menghapuskan nilai pahala kita, kebaikan kita, urusan kita sama orang, urusan kita sama manusia. Kita berbuat baik, kita bersedekah, kita membantu orang, sudah ternilai fulana binti fulan menjadi orang yang baik hari ini, tanggal ini, jam ini, ngebantuin tetangganya, ikhlas lillahi ta'ala. Udah sama ikhlas bantuin kamu, udah bismillah, mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu ini uangnya manfaat. Udah tuh ada catatan kebaikan kita, Bu. Minggu berikutnya orang tersebut ngecewain kita. Akhirnya setan cari celah, digoda lagi hatinya. Kecewa dengan tetangganya yang udah dia lakukan baik kepadanya. Dia udah melakukan kebaikan kepada tetangganya. Setan cari celah, ini pintu masuknya, saya hapus kebaikan dari catatan. Begitu dikecewakan, ucapan lisan yang menyakitkan. Kamu tuh inget gak minggu kemarin saya bantuin? Inget gak minggu kemarin saya tolongin? Kalau bukan karena saya, kamu gak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Jadi makanya gimana ya, Bu? Susah banget jaga ikhlas. Caranya gimana? Lupakan semua kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Lupakan kejahatan orang kepada kita. Namun ingat bagaimana kebaikan orang kepada kita. Layaknya kita harus membalas. Jadi lupain aja apa yang udah kita lakukan, kebaikan, yang ngaji, sedekah, bantuin orang, udah lupain. Biarkan itu menjadi catatan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, ikhlas, ya. Susah banget ikhlas. Kenapa? Karena setan tuh ngegoda kita luar biasa. Ya, lanjut. Yang ketiga, supaya kita ini bermakna hidup kita, jangan lupa hiasi kehidupan dengan sifat syukur dan sabar. Hidup itu cuma dua, Bu, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang seneng, kadang sedih. Kadang punya, kadang enggak. Kira-kira banyakan mana? Banyakan atau seringan mana? Seringan punyanya, seringan enggaknya? Seringan banyaknya. Ya Allah, emang gitu kadang-kadang ya. Ya Allah, pengen kita layaknya kehidupan roda berputar, lagi di atas, stop. Kehidupan kita di atas, enaknya begitu. Tapi ini kadang-kadang namanya roda berputar udah di atas, muter, kadang-kadang dia bawah, di atas, di bawah. Begitu di bawah nggak naik-naik. Disitulah kehidupan cuma dua, ayo bersyukur, ayo bersabar. Karena iman itu cuma terbagi dua. Al-imanu nisfani. Iman terbagi dua, fa nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Syukur sama sabar. Caranya gimana Ustazah supaya syukur sabar? Gampang banget kalau nyebut syukur, gampang. Ngucap sabar, gampang. Tapi bagaimana implementasinya? Bagaimana pembuktiannya? Satu, Bu, gampang kalau kita tahu. Selalu mengucap alhamdulillah. Lagi dapat nikmat, alhamdulillah. Lagi diuji juga, ternyata alhamdulillah, bentuk rasa syukur dan bentuk rasa sabar. Cuma bedanya, kalau lagi dapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Dan kalau lagi diuji, tetap alhamdulillah. Apa ucapannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap awalnya alhamdulillah. Jadi
Tadi pertama mau ngucap apa-apa, bismillah. Jangan lupa melakukannya dengan ikhlas. Dan setiap keadaan, alhamdulillah. Bu, sehat? Alhamdulillah. Padahal kaki lagi berasa. Gimana ibu, anak-anak sehat? Alhamdulillah. Padahal lagi pada sakit. Gimana bu, kerjaan sekarang warung lancar, aman? Padahal kering. Jadi sering-sering mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah ini perkara yang ringan. Kayaknya sepele. Ternyata kata Nabi, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa, ucapan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Kenapa? Orang kalau mengucap alhamdulillah berarti dia bersyukur sama Allah. Kalau bersyukur ditambahin lagi nikmat sama Allah. Cuma alhamdulillah. Enteng? Ringan? Kadang-kadang lupa. Kalau lagi dapat nikmat, ucap alhamdulillah gampang. Alhamdulillah. Dapat arisan, alhamdulillah. Refleks tuh lisan kita, alhamdulillah. Tapi begitu namanya nggak keluar, pernah nggak kita bilang alhamdulillah? Pernah nggak? Pernah nggak? Kayaknya sih belum. Padahal begitu arisan nama keluar hari itu, berarti kata Allah kau memang butuh saat ini. Tapi ketika misalnya belum keluar nama kita, husnuzon sama Allah, kita mengatakan alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Oh kata Allah, nggak butuhnya sekarang. Ntar pas lagi kepepet, Allah Maha tahu kapan waktu yang terbaik keluar nama kita. Jadi enak hati kita. Lagi di atas alhamdulillah, lagi di bawah dapat arisan alhamdulillah, belum keluar namanya punya duit alhamdulillah, nggak punya. Susah kalau lagi sedih, susah kalau lagi diuji mengucap alhamdulillah. Tapi kalau kita diuji mengucap alhamdulillah, dan itu memang yang sangat dianjurkan sama Nabi. Kalau ada seorang mengucapkan alhamdulillah lagi diuji, tetap di alhamdulillah ala kulli hal. Allah perintahkan malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah, nih bangunin. Ibnu li abdi, bangunin untuk hambaku ini baitan fil jannah, rumah di surga. Wasambuhu baital hamdi, kasih nama rumah tersebut orang yang tetap memuji aku meskipun lagi diuji. Bangunin rumah buat dia di surga. Bu, dijanjiin rumah di surga. Dengan cara apa? Dengan cara meskipun lagi diuji kita mengucap alhamdulillah. Syukur dan sabar keadaan apapun, ucap alhamdulillah. Itu yang keberapa bu? Baik, 5 menit lagi. Yang terakhir, untuk memaknai kehidupan kita, ya, bahwa seorang manusia, khususnya perempuan, ya, semua, saya termasuk laki-laki juga termasuk yang nomor 4 ini adalah yaitu berdoa. Doanya yang mana? Spesifik saya kasih. Doa luas. Doa silakan dari mana aja, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ulama, atau hajat kita, apapun, permintaan, ya, kalam, ucapan itu doa. Jadi hati-hati kalau ngomong, bu, hati-hati kalau ngomong, karena ucapan itu bisa jadi doa. Ibu tahu nggak sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail? Itu sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum memiliki keturunan, Nabiullah Ibrahim itu punya sebuah rutinitas tahunan, kurban atau menyembelih hewan. Setiap kurban atau setiap, bukan kurban ya, setiap penyembelihan, bersedekah lah ya, bukan kurban. Sebelum Nabiullah Ismail lahir, Nabiullah Ibrahim sangat kaya, dan memang kaya, bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak, 1000 onta. Kalau satu onta 3 juta, 100 onta berapa? Ya ibu ngitung sendiri dah. 100 onta kali 3 juta berarti, kalau 3 juta, kambing aja 3,5 juta, sapi 26 juta, onta itu bisa sampai 30 juta.
Ya, jadi saya bukan jualan kambing ini ya, karena saya tahu harga kemarin kurban. Kambing mungkin 4 juta, 3 juta setengah, sapi mungkin 25 juta. Ya, onta lebih mahal lagi, bisa jadi 30 juta. 30 juta kalau dikali 100, segitulah pokoknya. 3M. Banyak. Ada yang bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau bersedekah sangat dahsyat, banyak banget. Sedekah sampai 100 ekor unta. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jauh sebelum Nabi Allah Ismail lahir. Kalau saja Allah perintahkan aku menyembelih anakku sendiri, padahal belum ada anaknya. Kalau saja Allah memerintahkan aku menyembelih anakku sendiri, maka aku akan melaksanakannya. Bu, anaknya belum ada. Kan lama nunggu anak Nabi Ibrahim. Belum ada Nabi Ismail. Kalau saja Allah perintahkan aku untuk menyembelih putra, menyembelih anakku sendiri, maka aku akan melakukannya. Beberapa tahun kemudian Allah takdirkan datang Nabi Ismail, kemudian diwujudkan. Artinya diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, makanya hati-hati dengan ucapan kalam itu doa. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kuat imannya, tinggi ketakwaannya, begitu diperintah sama Allah untuk menyembelih putranya, dijalanin karena imannya kuat, ketakwaannya luar biasa. Kan kita kadang-kadang main nih, kita bilang pokoknya ntar kalau duit saya cair, saya ajak semua ibu-ibu majelis talim Baitus Salam liburan ke puncak Pila. Ntar kalau duit saya cair, ya saya sewain busnya, saya sewain vilanya, gratis berangkat. Karena duitnya gede yang bakal cair. Kata fulan, kata seseorang, duitnya belum kelihatan. Begitu datang duitnya, kira-kira bagaimana? Diingetin sama pengurus, Bu, kan janji waktu duitnya udah cair, katanya mau ngajak ibu-ibu majelis taklim makan, ke villa, semuanya gratis. Itu kadang-kadang tuh diuji tuh keimanannya tuh di situ tuh. Nah, gitu. Sebenarnya dilaksanakan juga, cuma jadi ngitung aja gitu, nyepes berapa, enggak berapa, ujian tuh, ya. Jadi hati-hati, doa, semua kalam kita doa. Spesifik doa apa saja. Namun jamaah sekalian, terkait dengan usia, Allah perintahkan kita, kalau seseorang sudah lanjut, sudah masuk ke dalam usia dewasa. Mana usia dewasa? Dewasa di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Nanti Ibu intip surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah firmankan, hatta idza balagha asyiddah. Ketika seseorang sudah mencapai dewasa. Seorang anak yang tadinya kecil kemudian dia menjadi dewasa. Mana dewasa itu? Wa balagha arba'ina sanah, umur 40 tahun. Berarti 40 tahun adalah umur dewasa. Ibu udah lewat? Udah. Lewat lama. Termasuk saya udah lewat juga, lewat dari 40 tahun. Ternyata kita udah termasuk dewasa. Dan kemudian ketika seseorang sudah melewati usia 40 tahun, qala, diperintah oleh Allah, katakanlah doa Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni. Itu doa yang spesifik ketika seseorang sudah berusia 40 tahun ke atas. Sudah usia masuk 40 tahun, maka doalah yang langsung diajarkan oleh Allah, doa dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, itu ada di situ doanya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita maknai usia kita maknai kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermakna setiap harinya, dengan berniat setiap hari harus menjadi orang yang lebih baik,
Ya, ini bukan saya ngajarin tapi niat buat diri saya. Yuk bismillah, mana amalan yang belum kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Mana kebaikan-kebaikan yang belum kita laksanakan, ayo kita laksanakan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, yang ingat sama Allah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal. Tadi baru 2 ya Bu ya, terkait dengan urusan kita harus berubah kalau ngaji. Minar riya ilal ikhlas. Yang ketiga minal kibri ila tawadhu, yang tadinya sombong jadi punya sifat tawadhu. Maaf lupa loncat. Minal kibri dari sombong ya, ila tawadhu menuju ke sifat tawadhu, rendah hati. Tadinya kibir, apa kibir? Sombong. Ya, kalau sombong itu dari jalannya aja udah kelihatan, udah lain jalannya. Jalannya tuh apa? Membusungkan dada. Kepalanya ngeliatnya ke atas, awas ada batu kesandung. Makanya dianjurkan kalau kita ini pengen jadi orang yang tawadhu, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian untuk urusan dunia. Jadi kalian nggak punya sifat kibir, nggak punya sifat sombong. Di atas langit masih ada langit, di atas awan masih ada awan, di atas apa lagi? Di atas segala-galanya masih ada di atasnya. Jadi nggak boleh punya sifat sombong. Bahkan Bu, dalam sebuah riwayat baginda Rasul menyampaikan di kepala kita itu ada rantai. Yang rantainya di kepala kita ada rantai. Di kaki kita pun juga ada rantai. Di atas kepala ada rantai, di kaki kita ada rantai. Kalau ada orang yang punya sifat tawadhu, dia rendah hati, dia nggak pengen menunjukkan kehebatannya, dia nggak merasa diri dia lebih baik daripada orang lain, dia tawadhu rendah hati, dia merunduk, artinya dia tawadhu hatinya menunduk gitu ya, tawadhu gitu. Maka dengan dia menunduk, rantai di atas kepalanya akan membawa dia sampai ke 7 lapis langit atas. Allah mengangkat derajatnya. Orang yang punya sifat tawadhu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengangkat dirinya, menyombongkan dirinya, dia berusaha dia orang yang lebih hebat daripada yang lain, rantai di kakinya akan menariknya sampai ke dasar bumi, sampai ke 7 lapis dasar bumi. Allah akan menjatuhkannya. Jadi pilihan kita mau ngangkat diri apa mau punya sifat tawadhu? Punya sifat tawadhu. Ketika kita punya sifat tawadhu, kata Allah, aku angkat dirimu, aku angkat derajatmu sampai ke atas 7 lapis langit. Tapi ketika orang terlalu tinggi, dia merasa diri dia lebih baik, merasa diri dia lebih hebat, dia merasa dia lebih mampu, sombong, maka rantai yang ada di bawah kakinya ditarik dan dia akan jatuh ke dasar bumi, lapisan 7 lapis bumi. Allah akan jatuhkan. Alhamdulillah yang dari. Jadi mudah-mudahan yang tadi sombong kita punya sifat tawadhu. Yang berikutnya, yang keempat, minat toma ila zuhdi. Dari toma, dari serakah sampai ke berubah menjadi zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu bukan berarti nggak mencintai dunia. Zuhud itu mantesin dunia sementara. Jadi dia nggak selamanya, dia nggak terlalu cinta banget sama dunia. Kan kita masih hidup di dunia, kita perlu dengan dunia. Nah jadi mantesin aja. Mana ada kalanya dia belanja, ada kalanya dia shopping, ada kalanya dia beli sesuatu. Tapi ada kalanya juga dia sedekah, ada kalanya dia jalan-jalan, ada kalanya dia healing. Tapi ada kalanya juga dia ngaji, ada kalanya dia bergaul sama teman, ada kalanya dia kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, bersenda gurau. Tapi ada kalanya juga dia membaca Al-Quran. Imbang. Ya, jadi tadinya toma serakah, tapi berubah menjadi zuhud. Yang terakhir minal adawat, yaitu yang tadinya lisannya menjadi provokator, lisannya julid, lisannya mencaci maki, ilan nasihah, tapi menuju lisan yang dibawa selalu memberi nasihat kepada orang lain. Orang kalau udah ngaji Bu, lisannya dijaga, dia nggak akan jadi provokator. Kalau ada orang curhat sama dia, Allah sedih banget saya, badan saya sakit banget ini, Allah udah berobat kemana-mana, gimana ya? Lisan yang baik dia akan memberi nasihat, udah sabar aja, insya Allah khair, insya Allah dosa dihapusin. Ya.
Yang tadinya mungkin dia lagi curhat tentang orang tua, tentang saudaranya, ya Allah saya kesel banget sama saudara saya, udah baik, saya udah sebaik ini, saya udah ngasih ini ngasih itu, salah aja di mata dia. Tapi kalau lisan yang suka nasihat, dia akan mengatakan, ya udahlah sabar aja, kebaikanmu gak akan hilang, sabarin aja, udah jangan dilawan, biarin aja. Itu lisan yang nasihat, bukan lisan yang provokator. Ada orang yang bilang, ya Allah saudara saya udah saya baik begini, diomongin aja. Lisan yang provokator adalah, udah kamu balas aja, jangan kamu kasih lagi makanan, jangan kamu gitu ya. Tadinya suka provokator, tapi sekarang lisan yang suka memberi nasihat. Jadi ya mas kalian, hakikatnya kita ini harus ada perubahan. Yang tadinya belum baik, mudah-mudahan menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, jadi 4 hal tadi, insya Allah sama-sama kita niatkan agar kita menjadi seorang perempuan, menjadi seorang wanita, hamba Allah yang bisa memaknai kehidupan kita. Dengan banyaknya kesempatan Allah siapkan buat kita berlipat ganda pahala, ambil kesempatan itu. Yang pertama, dengan cara bismillah. Kapanpun, dimanapun membaca bismillah. Karena setiap tugas kita banyak, Bu. Wanita ini banyak tugasnya, jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi seorang anak, seorang kawan, seorang saudara. Maka ketika setiap yang dilaksanakan penuh dengan kebaikan, selalu baca bismillah, maka yakin semuanya pahala. Kalaupun terselip khilaf, terselip lupa, terselip dosa ringan, insya Allah akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, ikhlas. Lakukan semua semata-mata ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita lupakan, ya. Kebaikan kita lupakan, kebaikan orang lain kita ingat. Yang ketiga, bersyukur dan sabar dengan cara kapanpun dimanapun. Biar sering lisan kita mengucap alhamdulillah, dan bentuk rasa syukur kita bukan saja alhamdulillah, tapi meningkatnya amal ibadah. Jangan tunda-tunda besok apa yang bisa kita kerjakan, yang ringan-ringan. Dia baca Quran, dia sholat duha, dia sedekah, silaturahim, berbagi, bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain. Jangan tunda-tunda, kerjakan sekarang. Itulah bentuk rasa syukur kita. Punya duit, kita nggak jadi orang yang pelit, senang bersedekah. Umur panjang, kita nggak malas untuk datang ke kajian. Kemudian badan sehat, kita nggak malas bergerak untuk ibadah. Punya anak nikmat, maka kita jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Punya pekerjaan, cara bersyukur kita jangan lupa ketika kita bekerja, jangan lupa dengan ibadah sholat. Kadang-kadang ada orang yang asyik, sibuk, akhirnya sholat nomor sekian, mau dibilang dari. Ya, kemudian yang terakhir, doanya banyak, silahkan apa aja, tapi spesifik. Di atas usia 40 tahun sudah harus sering kita membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni. Nah, kalau ustazah baca, orang kalau baca doa yang sumbernya dari Al-Qur'an, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala zikir, 1 pahala tilawah. Doa terbaik dari Al-Quran. Banyak kan ibu ya doa dari Al-Quran. Kalau kita baca doa sumbernya dari Al-Quran, mendapatkan 2 pahala. 1 pahala zikir karena kita sedang berdoa, 1 lagi pahala tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Insya Allah hari ini kita berniat harus lebih baik daripada sebelumnya. Kapanpun Allah jemput kita, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.